5 cara si narsistik mengisolasi Anda. Ketika si narsistik ingin mendapatkan kekuasaan dan kendali atas Anda, sangat umum bagi mereka untuk menghabiskan banyak waktu berusaha mengisolasi Anda dari teman dan keluarga Anda. Berikut ini beberapa taktik manipulasi tentang bagaimana cara si narsistik mengisolasi Anda. 1. Mereka menggunakan gaslighting untuk mengisolasi Anda. Ketika si narsistik membuat Anda meragukan atau menyangkal realitas Anda, itu disebut gaslighting. Alasan mereka melakukan ini adalah karena mereka ingin membuat Anda mempertanyakan ingatan, kewarasan, dan persepsi Anda sendiri tentang realitas. Gaslighting sejauh ini merupakan salah satu taktik manipulasi paling ampuh yang digunakan oleh si narsistik untuk mengisolasi Anda dari teman dan atau keluarga. Misalnya, Anda berada dalam hubungan romantis dengan si narsistik. Suatu hari, Anda memutuskan sudah waktunya bagi pasangan narsistik Anda untuk bertemu keluarga Anda sehingga Anda mengajaknya makan malam dengan keluarga Anda. Makan malamnya berjalan sangat baik. Semuanya berjalan menyenangkan. Namun, begitu Anda meninggalkan makan malam keluarga, si narsistik menoleh ke Anda dan berkata, "Kenapa kamu tadi tidak membelaku? Orang tuamu menanyai aku seperti aku seorang kriminal. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa mereka tidak menyukai aku?" Ini akan dianggap gaslighting. Mengapa? Kenyataannya adalah makan malam itu berjalan dengan sangat baik. Namun yang terjadi di sini adalah si narsistik mencoba membuat Anda mempertanyakan ingatan, kewarasan, dan persepsi Anda tentang kenyataan sehingga mereka dapat memanipulasi Anda agar percaya bahwa keluarga Anda tidak menyukainya. Seiring waktu, manipulasi jenis ini akan memaksa Anda memasuki situasi di mana Anda merasa harus memilih antara si narsistik atau keluarga Anda. Karena si narsistik sangat baik dalam meyakinkan Anda bahwa mereka adalah orang yang sempurna bagi Anda. Banyak korban pelecehan narsistik akhirnya memilih si narsistik dan menjadi terisolasi dari keluarga dan teman-teman mereka sendiri. 2. Kemarahan narsistik. Kemarahan narsistik adalah bentuk manipulasi yang tidak dapat diprediksi, meledak-ledak, dan tidak dapat dibenarkan yang digunakan oleh si narsistik untuk mempertahankan kekuasaan dan kendali atas lingkungan sekitarnya dan semua orang di dalamnya. Hal ini dapat terwujud dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan atau penelantaran. Para korban pelecehan narsistik biasanya terisolasi dari teman dan keluarga karena ketakutan yang ditimbulkan oleh kemarahan narsistik. Misalnya, orang tua narsistik yang sering kali marah-marah. Anak-anak mereka akan terus-menerus berjalan seperti di atas kulit telur di sekitar mereka karena takut dengan amukan orang tuanya. Ketika rasa takut akan kemarahan narsistik digabungkan dengan pikiran, perasaan, dan emosi menantang lainnya yang ditimbulkan oleh pelecehan narsistik, biasanya korban yang mengalami pelecehan merasa takut untuk membela diri mereka sendiri. Yang mereka lakukan justru tergelincir ke dalam disonansi kognitif.
Istilah disonansi kognitif mengacu pada teori yang dikembangkan oleh Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengalami ketidakkonsistenan antara informasi, perilaku, dan keyakinan, hal itu menyebabkan ketegangan psikologis yang sangat besar. Dalam upaya meredakan ketegangan ini, kita mengubah satu atau lebih elemen yang menyebabkan ketidakkonsistenan agar semuanya konsisten. Bagi korban pelecehan narsistik, disonansi kognitif bermanifestasi dalam bentuk pembenaran, rasionalisasi, dan normalisasi pelecehan. Korban pelecehan narsistik biasanya mengalami disonansi kognitif, sangat umum bagi mereka untuk menjadi terisolasi dari teman dan keluarga. Ini karena teman dan keluarga mereka adalah ancaman terhadap realitas versi mereka. Ingat, mereka yang berada dalam disonansi kognitif membenarkan, merasionalisasi, dan menormalkan pelecehan. Ketika teman dan keluarga korban menunjukkan pelecehan yang mereka alami, hal itu menyebabkan ketegangan psikologis yang luar biasa. Untuk menghindari ketegangan ini, mereka mengisolasi diri dari teman dan keluarga untuk melindungi persepsi mereka tentang si narsistik. Ini adalah disonansi kognitif dan penyebab berlanjutnya banyak hubungan narsistik. 3. Triangulasi. Ketika si narsistik mengubah situasi 1 lawan 1 menjadi situasi 2 atau lebih lawan 1 dengan melibatkan pihak ketiga, hal itu disebut triangulasi. Misalnya, Anda bersitegang dengan atasan Anda yang narsistik karena mereka menyuruh Anda bekerja lembur tetapi menolak memberikan kompensasi kepada Anda. Bos Anda di pihak yang salah karena menyuruh Anda bekerja lembur tanpa kompensasi. Atasan Anda menyadari hal ini dan menggunakan triangulasi untuk menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dengan menyuruh seorang rekan kerja Anda untuk meyakinkan Anda bahwa lembur adalah bagian dari pekerjaan dan semua orang melakukannya pada waktu-waktu tertentu. Sayangnya, rekan kerja Anda setuju dengan atasannya karena takut kehilangan pekerjaannya. Ini adalah triangulasi. Tujuan si narsistik saat menggunakan triangulasi adalah menciptakan ketidakseimbangan kekuatan sehingga bisa mendominasi Anda. Sayangnya, hal ini seringkali membuat lingkungan sekitar korban pelecehan narsistik dipenuhi dengan para pendukung si narsistik dan justru mengisolasi korban dari teman dan keluarga pada saat yang bersamaan. 4. Flying monkey. Flying monkey adalah seseorang yang dimanipulasi oleh si narsistik untuk membantunya melakukan pelecehan dan atau memanipulasi orang lain. Si narsistik akan menggunakan flying monkey untuk mengisolasi Anda dengan memutus jalur dukungan Anda. Karena ketika si narsistik merekrut flying monkey, mereka mengincar orang-orang terdekat Anda. Ini karena mereka tahu bahwa keluarga, teman, rekan kerja dekat Anda, dan seterusnya adalah orang-orang yang akan membantu Anda melepaskan diri dari kekuasaan dan kendali mereka. Flying monkey adalah salah satu taktik manipulasi paling umum yang digunakan si narsistik untuk membungkam, mendiskreditkan, dan mengisolasi Anda. 5. Pelecehan finansial.
Salah satu alasan paling umum korban pelecehan narsistik tidak dapat melarikan diri dari si narsistik adalah karena pelecehan finansial. Ada 3 jenis pelecehan keuangan. 1. Si narsistik melakukan sabotase dengan menggunakan kekerasan emosional dan atau fisik untuk memanipulasi Anda agar berhenti dari pekerjaan atau menghalangi Anda mendapatkan pekerjaan. 2. Eksploitasi ekonomi adalah ketika si narsistik dengan sengaja menghancurkan dan menghabiskan sumber daya keuangan Anda. 3. Mengontrol keuangan adalah ketika si narsistik menggunakan kekerasan dan atau manipulasi emosional dan atau fisik untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali atas keuangan Anda. Pelecehan finansial sangat umum terjadi di lingkungan narsistik karena si narsistik tahu bahwa uang memberi mereka suplai narsistik dalam jumlah yang tidak terbatas. Ketika si narsistik menguasai stabilitas keuangan Anda, sangat sulit untuk melepaskan diri dari genggamannya dan akibatnya, para korban pelecehan narsistik seringkali menjadi terisolasi karenanya.